Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Apa sih jaringan komputer itu? Ialah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Selanjutnya, apa sih sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi ialah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Biasanya, para pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses di dalamnya. Selanjutnya ialah jaringan terpusat. Dalam jaringan terpusat, semua data diarahkan melalui server pusat. Contohnya Facebook, Google, dan database pemerintah. Dalam jaringan terpusat, jika server utama mendapat hack, maka seluruh jaringan akan terganggu. Selanjutnya ialah jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ialah data, informasi, dan proses beban kerja didistribusikan ke seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Contohnya model client server, model proxy server, model peer-to-peer. Jika salah satu jaringan down, maka jaringan secara keseluruhan akan tetap terus berfungsi. Selanjutnya ialah jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ialah PAN, Personal Area Network. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi Anda atau menghubungkan ke jaringan internet. Biasanya jaringan ini dibantu dengan adanya teknologi seperti USB ataupun Bluetooth untuk menghubungkan antar perangkat. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. LAN merupakan suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil. Misalnya, mencakup wilayah suatu gedung kantor, sekolah, kampus, atau di dalam rumah. Dalam suatu jaringan LAN, terdapat beberapa komputer yang terhubung di mana ada satu unit komputer yang berperan sebagai server atau bank data, yang lainnya sebagai klien. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN juga dapat disebut sebagai jaringan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jaringan komputer ini tentu memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Biasanya bisa mencapai 10 hingga 50 km. Jaringan ini juga mampu memberikan kecepatan yang tinggi saat melakukan transfer data dalam suatu kota tertentu. Selanjutnya adalah jaringan WAN, Wide Area Network. WAN dapat menghubungkan beberapa wilayah, bahkan hingga mencapai wilayah negara lainnya. Jaringan ini membutuhkan suatu router. WAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal pada suatu wilayah dengan jaringan lokal pada wilayah lainnya, sehingga para pengguna komputer di berbagai wilayah tersebut dapat terus berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ialah jaringan berdasarkan akses. Jaringan berdasarkan akses dibagi menjadi dua, yaitu jaringan internet dan jaringan intranet. Jaringan internet. Dalam jaringan internet, jaringan ini adalah jaringan yang sangat luas
internasional, bahkan mendunia. Jaringan ini memiliki jaringan yang kuat, perkembangannya yang sangat pesat, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan jaringan intranet ialah jaringan yang kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal. Jaringan ini memiliki perkembangan yang lambat. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya ialah jaringan berdasarkan cara membangunnya. Dibagi menjadi dua, ad hoc dan infrastruktur jaringan. Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point atau IP sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Untuk membangun jaringan ini, diperlukan wireless LAN sebagai pusat. Jaringan yang terbentuk adalah topologi star. Jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc tidak membutuhkan sebuah wireless LAN untuk menghubungkan masing-masing komputer. Dan topologi jaringan yang terbentuk adalah jaringan mesh. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Ada beberapa macam topologi jaringan. Ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan topologi point-to-point. Topologi bus. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Adapun kelebihan topologi bus, yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Selanjutnya ialah penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Adapun kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, klien atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending, mengirim, dan receiving, menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya ialah topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Adapun kelebihan dari topologi star ialah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Selanjutnya, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Adapun kekurangan topologi star, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Selanjutnya, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Kekurangan selanjutnya ialah jaringan sangat tergantung pada terminal pusat.
Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Adapun kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kemudian mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dalam segi biaya instalasi cukup murah. Adapun kekurangan dari topologi ring ini ialah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Jika terjadi troubleshooting, bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Topologi mesh. Topologi mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Adapun kelebihan topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Selanjutnya, besar bandwidth yang cukup lebar. Segi keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Adapun kekurangan topologi mesh, proses instalasi jaringan pada metodologi ini sangat rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Dalam segi biaya pun memakan biaya instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan. Jaringan dibagi menjadi dua. Ada jaringan berkabel, wireless network, dan jaringan nirkabel, wireless network. Jaringan berkabel, jaringan yang masih memakai kabel sebagai penghubungnya. Sedangkan jaringan nirkabel ialah jaringan yang sudah tidak memakai kabel sebagai penghubungnya. Jaringan berdasarkan siarannya dibagi menjadi 3, unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah istilah untuk mendefinisikan suatu proses komunikasi di mana data informasi dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain. Selanjutnya ialah multicast. Pada multicast, alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket kepada banyak penerima. Data akan dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun, titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Selanjutnya adalah broadcast. Broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Sekian dan terima kasih.